Halo semua, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Acara ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Romo Daniel tentang pertanyaan dari Tutu Mulu. Maksudnya Tutu Mulu tuh itu melulu ya, berulang-ulang itu lagi. Tiap kali nanya itu lagi, diulangin lagi. Ya, jadi kita pertanyaan yang itu mulu kita akan jawab bersama dengan Romo Daniel. Shalom, halo Romo Daniel. Shalom, selamat sore dan selamat malam buat semua. Ya. Sehat Romo? Sehat, puji Tuhan ya. Sudah membaik ya. Oke Romo, kita mau menjawab pertanyaan Tutu Mulu nih Romo. Pertanyaan itu melulu Romo. Nah biasanya pertanyaan dari tetangga kita yang di sebelah ya Romo, mereka biasa nanya, kok Tuhan dilahirkan gitu? Karena mereka kan percaya bahwa Tuhan itu tidak lahir dan tidak dilahirkan Romo. Nah kenapa Tuhannya orang Kristen kan Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria ya? Kenapa dilahirkan gitu Romo? Silakan Romo. Ya. Jawabnya gimana? Terima kasih. Karena apa ya? Cara pandang dan kerangka pikir yang berbeda itu diterapkan kepada keyakinan orang lain, akhirnya tidak akan pernah mengerti karena dia berpijak pada cara pikir itu. Dalam istilah-istilah yang ada pun akan beda antara satu agama dengan agama lain, terutama dalam hal ini agama Islam dengan agama Kristen. Ketika berbicara tentang Tuhan, umpamanya, ya, kalau dalam pemikiran Islam Tuhan itu langsung Allah gitu kan. Ya, contohnya seperti syahadat ya, dikatakan la ilaha illallah gitu kan. Kan terjemahnya adalah tiada Tuhan selain Allah. Padahal la ilah maksudnya tiada ilah. Dan ilah itu tidak artinya otomatis Tuhan gitu kan. Apalagi ini suara apa nih ini? Ada suara. Kenapa Romo? Ini ada suara apa ini? Mengganggu itu kelihatannya. Nggak ada suara apa-apa di sini, Romo. Kok di sini ada suara? Kayak di sini. Ada mengganggu seperti orang nyanyi atau apa gitu. Oke deh, baik. Jadi istilah adalah ilah, bukanlah Rabb. Rabb itu Tuhan, kan? Tapi kenapa kata la ilah diterjemahkan sebagai tiada Tuhan? Dan akhirnya otomatis pemikiran orang, nah kalau tiada Tuhan selain Allah, ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu tidak benar gitu. Karena ada dalam pengakuan iman mereka, la ilah itu diterjemahkan sebagai tiada Tuhan. Padahal kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu, kalau aslinya itu tidak otomatis menunjuk kepada yang ilahi. Nah kan dalam pembicaraan kita yang lalu pernah saya katakan, di dalam bahasa Melayu kuno, kita ingat dalam sejarah Majapahit dan sejarah kerajaan di Pagaruyung di Minangkabau, Aditya Warman, itu gelarnya adalah Tuhanku Haji Mantrolot. Dan pada saat itu tentunya mereka tidak berpikir tentang Allah, karena waktu itu Allah belum ada, mereka agamanya masih agama Hindu. Sehingga ketika Aditya Warman disebut sebagai Tuhan, pengertiannya bukan Allah. Pengertiannya adalah sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa, begitu. Jadi kata Tuhan itu tidak otomatis artinya Allah. Dan ini harus dimengerti. Kalau nggak mau mengerti, ya nggak akan ketemu. Mau belajar iman Kristen sampai botak kepalanya, ya nggak akan ketemu. Karena istilahnya nggak tepat. Itu satu. Yang kedua, Romo mungkin bisa dijelasin Romo perbedaannya ilah dengan Rob apa Romo? Ilah itu sesembahan, yang ilahi itu. Rob itu ya Tuhan yang punya ini, yang menguasai ini, yang menguasai itu maksudnya Rob itu ya. Rob itu nggak selalu untuk yang ilahi kalau bahasa Arab. Ada namanya ada Rabbul Bait. Rabbul Bait itu tuannya rumah, maksudnya tuan rumah gitu kan. Ya kan? Tidak selalu artinya itu ya kan. Nah, sekarang mengenai Yesus.
kok Yesus digelar Tuhan? Nah, itu pernah sudah saya bicarakan dulu. Yesus itu adalah Allah, adalah Tuhan. Nah, coba kita baca dalam Kisah Rasul, Yohanes pasal 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28. Bentar ya. Kita baca dalam Yohanes 20 ayat 28. Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya toh? Ya Tuhanku Dan Allahku. dan Allahku. Ini kalau bahasa Arab apa ini, Romo? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Ya Ilahi, ya Rabbi. Ya toh? Atau ya Rabbi, ya Ilahi. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, sekarang pertanyaannya. Dalam arti apa Yesus disebut Tuhan? Dalam arti apa Yesus disebut Allah? Pertama, Yesus disebut Allah. Yesus itu disebut Allah karena dia itu kekal. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam arti ini dia tidak dilahirkan. Tidak pernah dilahirkan. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini dia mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Di mana? Di hadirat Bapa. Sebagai apa? Sebagai firman-Nya yang ada satu di dalam Bapa. Karena firman itu berada di dalam yang punya firman adalah Bapa. Maka dia memiliki kodrat yang sama dengan Bapa itu. Maka kalau kita tidak mengerti artinya Tritunggal dalam ajaran Kristen, dalam hal ini Kristen Ortodoks ya, karena ada ajaran Kristen yang Tritunggalnya berbeda gitu loh. Dalam arti kalau memang ada perbedaan antara pemahaman Tritunggal terutama di dunia Protestan, itu macam-macam. Kalau Ortodoks cuma satu dari zaman dulu, yaitu yang difahami tentang Tritunggal itu ya. Jadi kalau Kristus itu adalah firman-Nya Allah sebelum jadi manusia dan belum bernama Kristus, dia itu ada di dalam Allah. Dengan demikian, dia memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Coba kita baca ya, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Aku keluar dari Allah dan akhirnya datang ke dunia maksudnya. Ya kalau dia keluar dari Allah, berarti asalnya di mananya Allah? Ya di dalamnya. Sebagaimana firman saya juga ada dalam saya. Kemanapun saya pergi, firman saya biarpun beda dengan wujud saya. Kata-kata saya, firman kan artinya kata-kata. Kata-katanya akan selalu ada dengan saya. Kalau saya di Jakarta, ya kata-kata saya di Jakarta. Kalau saya di Bandung, kata-kata di Bandung. Kalau saya di Amerika, kata-kata saya bersama saya di Amerika. Dan saya tidak mungkin lepaskan kata-kata saya masukkan stopless, saya pergi tanpa kata-kata. Tidak bisa. Biarpun kata-kata itu beda dengan wujud saya yang pakai topi, pakai jubah, pakai jenggot ini, tetapi kata-kata itu karena ada dalam saya, itu merefleksikan sifat-sifat saya. Saya ngomong, saya berpikir, dan saya sampaikan kepada orang. Pasti dengan kata-kata saya ini orang mulai mengerti saya. Oh, Romo Daniel itu gini, melalui kata-katanya. Meskipun belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Karena kata-kata itu merefleksikan sifat orang itu yang memiliki identitas yang sama, kodrat yang sama dengan orang itu. Demikianlah firman-Nya Allah. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Tolong bacakan.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya toh? Pada mulanya adalah firman. Enarchi in logos. Kata logos itu terkait dengan logika. Berarti firman ini ketika belum diucapkan, belum keluar dari Allah, wujudnya logos yang terkandung dalam Allah, itulah logikanya Allah, akal budi ilahi. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya tentunya lah, kalau akalnya Allah ya bersama dengan Allah, emangnya bisa dipisah. Memang ada waktunya Allah tanpa akal. Kalau Allah tanpa akal, ada waktunya Allah tanpa akal, tanpa firman, maaf saja. Itu Allah yang tidak bisa berpikir, Allah yang tidak punya hikmat, Allah yang bagaimana yang tanpa akal itu. Oleh karena itu, akalnya Allah ya ada di dalam Allah. Dan akalnya Allah, itu sifatnya ya sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Seperti kata-kata saya, ya sifatnya sama dengan saya. Gitu. Nah, dalam arti inilah akhirnya kita tahu Yesus itu kekal berada di dalam Allah, sebab Allah tidak pernah ada tanpa firman-Nya. Dan melalui firman ini dia menciptakan dunia. Kalau pernah ada waktunya Allah tidak punya firman, bagaimana dia menciptakan dunia? Karena dunia diciptakan oleh firman ini. Coba kita baca di dalam Yohanes tadi ayat 1 sampai ayat 1 lalu ayat 5. Ayat 3. Ada lagi? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah melalui firman tadi. Dan kalau tidak ada firman itu, maka tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan ini. Jadi kalau Allah tanpa firman, Allah tanpa akal, Allah yang tidak punya pikiran, ini Allah macam apa ya? Dan akhirnya Allah yang tidak bisa, ya batu. Allah yang tidak bisa mencipta. Nah itulah sebabnya kita percaya Allah ini sudah dari kekal memiliki firman. Dan firman yang digunakan untuk mencipta itulah firman yang digunakan untuk mewahyukan diri dan menyelamatkan manusia. Dan firman ini yang jadi manusia. Kalau Allah tidak jadi manusia, yang jadi manusia adalah firman-Nya. Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman telah menjadi manusia pada titik waktu tertentu. Nah, keadaannya sebagai manusia inilah yang dilahirkan gitu loh. Ketika jadi manusia inilah dia dilahirkan, tetapi dalam dirinya sebagai firman yang satu dengan Allah, ya tanpa dilahirkan, kekal di dalam diri Allah itu sendiri. Makanya dia mengatakan, dia sudah ada sejak dunia, sebelum dunia dijadikan. Kita baca lagi itu di dalam Yohanes 17 ayat 5 tadi. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau sebelum dunia ada, manusia sudah ada belum? Belum. Belum. Kalau manusia belum ada, kira-kira yang ngomong ini kepada Bapa ini, yang ada, sudah ada sejak sebelum dunia ada, ini, sudah ada bentuknya belum? Mestinya belum ya. Kan? Manusia saja belum ada kok. Bentuk dari mana dia? Belum berbentuk manusia ya. Ya, dia masih roh. Allah itu adalah roh. Dia ada di dalam diri Allah yang roh itu pastilah dia bersifat roh. Dalam arti sesuatu yang tanpa wujud gitu loh.
Jadi dari sisi dirinya sebagai firman, Yesus itu yang sekarang jadi orang namanya Yesus itu adalah kekal bersama Allah, satu dengan Allah. Dengan demikian dia tidak pernah ada permulaan, dia tidak pernah ada akhir, dia tidak pernah dilahirkan. Firman-Nya itu yang tidak pernah dilahirkan. Ya, adanya sebelum jadi manusia ini loh tidak pernah dilahirkan. Lalu dia keluar dari Allah, diutus turun dari surga, dari Allah ini tanpa menimbalkan kesatuannya dengan Allah. Contohnya apa? Contohnya kata-kata saya tadi. Sekarang saya utus kata-kata saya ini ke dalam alat medsos ini supaya orang bisa dengar. Nah, ketika kata-kata saya utus keluar menyampaikan pikiran saya kepada orang, kepada saudara sekarang, apa kata-kata saya lepas dari saya? Enggak. Apa saya kehilangan kata-kata? Enggak. Jadi kata-kata saya hadir dalam diri saya, tetap satu dengan saya, tapi juga keluar dari saya dan sampai kepada saudara, kepada telinga saudara, kepada akhirnya pengertian saudara tentang apa yang ada di dalam pikiran saya tadi. Jadi ketika firman-Nya Allah itu jadi manusia, dia tidak meninggalkan kesatuannya dengan Allah. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah itu bisa hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan. Kalau firman-Nya yang bersifat Allah juga bisa hadir dalam kesatuannya dengan Bapa, tetapi juga bisa hadir dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia. Maka dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku. Teruskan. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, firman-Nya Allah diutus oleh Allah. Seperti kata-kata saya utus, menurut saya utus sekarang. Ayo, keluar sana. Ya kalau saya nggak mau ngomong ya keluar kata-kata saya nggak bisa keluar gitu kan. Saya diem gitu. Selama 2 jam di depan kamera ini. Ya nggak akan ada kata-kata saya meloncat dari pipi saya untuk ngomong sendiri, nggak mungkin. Karena yang punya kehendak untuk mengutus kata-kata saya ini keluar adalah saya. Demikianlah yang punya kehendak untuk mengutus firman-Nya Allah itu keluar, ya Allah sendiri, tanpa dia kehilangan kesatuannya di dalam Allah. Dia turun dari surga. Oleh karena itu tidak mungkin ini nabi biasa atau manusia biasa, karena tidak ada manusia atau nabi pun yang satu pun yang turunnya dari surga. Dan tidak ada manusia biasa, makhluk siapapun yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau begitu berdasarkan pengakuan Kristus sendiri, dia katakan dia itu bukan manusia biasa meskipun manusia sejati setelah jadi manusia. Nah, dia diutus turun dari surga. Lalu kita baca Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Bentar ya. Ya. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya lahir dari perempuan. Mana lebih dulu ada, pengutusannya atau lahirnya? Pengutusannya. Pengutusannya. Jadi berarti belum lahir dia sudah ada, buktinya bisa diutus. Jelas? Sebelum lahir jadi manusia, anak Maria, dia sudah ada karena bisa diutus. Dan dia sendiri mengatakan, aku turun dari surga diutus. Jadi ketika Alkitab mengatakan Yesus itu utusan, bukan artinya seperti dalam pemahaman Islam, Nabi Muhammad sebagai utusan. Yaitu orang yang dipilih untuk menerima risalah keagamaan, disuruh menyebar. Itulah pemahaman Islam. Kita enggak. Ketika Yesus itu disebut utusan, artinya ya memang diutus. Tadinya di surga, sekarang diutus turun ke bumi, lalu mengambil kemanusiaan dari Maria.
Nah, baru pada titik itulah dia lahir. Jadi lahirnya itu adalah proses inkarnasinya, bukan pada titik keilahiannya. Jadi sebagai yang ilahi, yang satu dengan Bapa, firman itu, dia tidak pernah dilahirkan, dia itu kekal, dia tidak pernah mati dalam keilahiannya. Makanya Tuhan orang Kristen tidak pernah dilahirkan, tidak. Kalau yang kita maksud Tuhan ini adalah Allah. Karena firman Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, satu di dalam Bapa. Karena orang Kristen tidak percaya ada dua Allah, satu Allah. Nah, firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Itu tidak pernah lahir, itu kekal. Ya. Baru sesudah dia turun ke bumi menjadi manusia, dia punya awal. Yang punya kelahiran dan punya awal itu adalah wujud inkarnasinya, bukan eksistensi kekalnya. Eksistensi kekalnya ya nggak lahir, nggak ada wujudnya. Wujudnya adalah firman, seperti firman saya, kata-kata saya tidak ada wujudnya. Masa firman-Nya Allah ada wujudnya? Tetapi dia mempunyai kesadaran. Nah, ini uniknya Allah itu, gitu loh. Sehingga sejak dalam kekekalan ini, firman ini dapat dikasih oleh Allah, sehingga di dalam diri Allah itu ada persekutuan kasih antara Allah dan firman-Nya. Kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau dunia belum dijadikan, ada makhluk enggak? Enggak. Enggak. Nah, kalau begitu, yang dikasih oleh Bapa itu ada di mananya? Ya di dalamnya Bapa, karena ada sesuatu di luar Bapa. Nah, di dalam diri Allah inilah Bapa mengasihi firman-Nya sendiri. Berarti kalau gitu firman punya kesadaran. Bagaimana yang tidak punya kesadaran bisa dikasih? Nah, itulah yang dalam pemahaman gereja purba disebut hipostasis itu, itulah realita konkret. Bedanya dengan kata-kata saya itu hanya suara dengan intonasi tertentu, dengan nada suara tertentu yang mengandung makna. Itu kata-kata saya tidak ada wujudnya. Nah, kata-katanya Allah bukan begitu. Kata-katanya Allah punya realita konkret, punya kesadaran untuk dikasih dan untuk mengasihi, dan itulah artinya hipostasis itu. Jadi hipostasis itu tidak ambigu, yang ambigu itu yang mereka tidak ngerti arti ini. Karena kata hipostasis itu adalah hipo itu di bawah artinya, stasis itu berdiri. Jadi yang underline realita itu berarti bahwa firman Allah dalam Alkitab itu memang punya realita konkret, bukan hanya sekedar suara. Oleh karena dia mempunyai realita konkret, maka dia dapat dikasih. Sebab kalau tidak punya dikasih, ya, tidak punya realita konkret, gimana bisa dikasih? Saya tidak bisa mengasihi tembok, ya kan? Saya tidak bisa mengasihi angin, tidak mungkin gitu loh. Nah, ini karena bisa dikasih, buktinya ada realita konkretnya. Bukan saya Allah mengasihi firman ini, firman juga mengasihi Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. 14 ayat 31. 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku telah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Aku mengasihi Bapa, katanya.
Dan dalam Yohanes 17:24, engkau mengasihi aku, berarti ada hubungan cinta kasih timbal balik di dalam diri Allah ini. Bapa mengasihi firman-Nya, karena firman itu punya hipostasis, punya realit konkret, punya kesadaran. Dan firman juga mengasihi Bapa. Roh Kudus di mana tempatnya ini? Roma 5 ayat 5. Nah, ini terjadinya di dalam Allah, bukan di luarnya Allah. Maka tidak ada dua Allah. Karena firman-Nya Allah itu ya ada di dalam Allah. Hanya bedanya firman-Nya Allah dengan kata-kata kita, pikiran kita. Firman-Nya Allah itu punya realita konkret, kata-kata kita tidak, gitu loh. Nah, kok gitu dia? Memang Allah memang harus sama dengan manusia. Enggak kan? Kita baca Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih itu dicurahkan di dalam hati manusia. Padahal Roh Kudus itu kekal. Coba kita baca Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 14, kita baca. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, dari situ roh disebut roh yang kekal. Ya, karena rohnya Allah, ya masih kekal dengan Allah, itu dalam Allah. Sebenarnya firman-Nya Allah, karena roh firman-Nya Allah, ya satu dengan Allah, kekal bersama Allah. Nah, kalau roh ini kekal, padahal fungsinya adalah mencurahkan kasih-Nya Allah, setelah ada manusia dicurahkan pada hati manusia. Tapi karena fungsinya kekal, yaitu fungsi mencurahkan kasih Allah itu, maka kepada siapa kasih dicurahkan di dalam kekekalan sebelum ada apa-apa? Anak. Kepada firman, kepada anak yang sejak kekal dikasih Allah. Berarti kalau gitu, Allah mencurahkan kasih-Nya kepada firman-Nya dalam dirinya, itu melalui rohnya. Dan anak atau firman itu mengembalikan kasih-Nya yang dari Bapa, dari Allah ini kembali kepadanya melalui roh yang sama. Sehingga di dalam diri Allah yang satu itu ada gerak cinta kasih tanpa henti dari Bapa kepada Putra melalui Roh Kudus, dan dari Putra kepada Bapa melalui Roh Kudus, sehingga Allah itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mandek, Allah yang bergerak dalam kasih. Ada hidup. Hidup itu tandanya gerak. Bukan Allahnya filsafat, yang mandek hanya konsep. Enggak, Allahnya Alkitab bukan itu. Allah yang hidup. Oleh karena itu, karena dalam dirinya ini ada gerak kasih dari Bapa kepada Putra oleh rohnya, dan dari Putra, dari firman kepada Bapa kembali oleh roh yang sama, dan kasih itu menjadi inti kehidupan daripada Allah. Oleh karena itu Alkitab mengatakan 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8 dan 16. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, sebab Allah adalah kasih. Bukan Allah kasih loh ya. Pengasih itu sifat, kalau kasih itu memang jati dirinya. Bukan hanya sifat ini, memang jati dirinya kasih itu. Karena apa? Karena dia Tritunggal. Sebab kasih selalu membutuhkan tiga elemen supaya itu bisa jalan. Yang mengasihi, yang dikasih, dan semangat cinta kasih. Yang mengasihi adalah Bapa, yang dikasih adalah firman-Nya, semangat yang menyalurkan cinta kasih adalah rohnya. Oleh karena itu kalau Allah tidak Tritunggal, kasih tidak bisa jalan gitu loh. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kasih
itu adalah merupakan inti kehidupan Allah. Oleh karena itu, karena itu intinya Allah. Allah itu kasihnya tanpa syarat. Oleh karena itu, kalau dalam Alkitab tidak ada kata Allah mengasihi ini, tidak mengasihi itu. Kalau dalam Al-Quran ada, Allah tidak mengasihi orang yang. Allah mengasihi orang yang. Kalau Alkitab tidak. Allah itu kasih. Jadi siapapun dikasihi dan dikehendaki untuk tidak binasa, supaya semuanya diselamatkan. Itu keinginan Allah. Tapi tergantung manusianya, mau nggak menerima kasihnya Allah itu. Jadi Allah mengasihi dunianya ini karena dirinya kasih. Dia tidak bisa berbuat lain kecuali mengasihi, gitu loh. Itulah berita tentang Allah yang kita terima kita dapat dari Alkitab. Coba kita baca Yohanes 3:16 yang semua orang sering hafal, itu orang Kristen kalau banyak Alkitab baca Alkitab tahu ini ya. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya dunia yang diciptakan semuanya tuh, dengan manusianya yang jahat, dengan manusianya yang baik, semua dikasih tanpa perbedaan. Hanya pada akhirnya orangnya mau nggak menerima kasih ini, gitu loh. Kalau Allah sendiri tidak dipengaruhi oleh jahatnya manusia. Manusia nanti yang terpengaruh ketika dia hidup dalam dosa dan akhirnya harus berhadapan dengan Allah yang kudus, Allah yang bersifat cahaya, itu akhirnya dia terbakar sendiri, bukan karena Allah yang membakar, karena sifatmu yang membuat kamu terbakar. Seperti kalau kita tempatkan kertas dalam api pasti terbakar, bukan karena apinya ingin membakar, ya kadang-kadang kamu kertas gitu. Tapi kalau emas kita taruh di dalam api, bukannya terbakar, malah jadi murni. Bukan karena apinya pilih kasih, ya karena sifatmu itu. Kalau kamu berdekatan dengan yang panas, kamu akan menjadi api. Demikianlah Allah itu kasih, bukan pilih kasih. Makanya Alkitab tidak ada kata-kata Allah mengasihi ini dan tidak mengasihi itu. Kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat. Nah inilah. Nah Kristus, kembali kepada firman tadi, berada di dalam Allah itu sebagai firman yang hidup. Kenapa? Karena punya hipostasis. Karena dia punya kesadaran. Oleh karena itu dia disebut sebagai firman yang hidup. Bukan saja hidup ketika jadi manusia, tapi dalam diri Allah sendiri sejak kekal sudah hidup. Buktinya dapat dikasih oleh Allah. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tentang firman hidup. Diraba, dilihat, karena apa? Dia turun ke dunia jadi manusia, maka bisa diraba, dilihat. Tetapi ketika dia belum jadi manusia, ya nggak seorang pun yang tahu. Wujud aja nggak ada. Ya kan? Makanya yang lahir itu bukan kekalahan Yesus di dalam dirinya sebagai firman itu tidak pernah lahir, dan kita tahu itu nggak ada Allah dilahirkan itu. Itu ajaran Alkitab. Nggak ada awal, nggak ada akhir, jadi nggak pernah lahir, gitu loh. Nah, setelah dia jadi manusia. Nah, kalau dia jadi manusia, betul-betul jadi manusia, seperti kita. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena anak-anak itu
maksudnya manusia ya, adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, manusia itu kan punya darah dan daging. Maka ia, yaitu firman yang tadinya tidak punya daging ini, firman yang tidak pernah dilahirkan ini, dalam arti tidak punya awal ini, ia juga menjadi sama dengan mereka. Bagaimana menjadi sama? Melalui proses inkarnasi. Melalui proses pengambilan tubuh manusia dari Maria. Nah, itulah maka dia lahir. Karena dia menjadi manusia. Kalau manusia tidak pernah lahir, manusia apa itu? Robot rupanya. Atau manusia jadi-jadian. Alkitab mengatakan ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Bagian keadaan siapa? Keadaan manusia. Nah, kalau manusia itu menjadi wujud manusia harus melalui lahir. Kalau Kristus harus menjadi manusia mendapat bagian dalam keadaan manusia, maka dia juga harus lahir. Dalam proses inkarnasinya ini bukan dalam keadaan ilahinya yang satu dengan Bapa. Keilahiannya yang satu dalam Bapa tidak pernah dilahirkan. Dalam arti tidak pernah Allah kawin lalu punya anak. Allah itu bukan laki-laki, Allah itu bukan perempuan, Allah itu bukan banci. Jadi tidak ada dalam pikiran orang Kristen bahwa Allah punya istri, itu tidak ada. Orang Kristen tidak pernah berpikir Allah itu punya istri, itu ada. Ya. Dan ketika Yesus disebut anak Allah pun artinya bukan itu. Bukan Allah yang punya istri, itu bukan. Yesus baru lahir sebagai firman yang menjelma setelah dia memutuskan turun dari surga, masuk ke perut wanita, diutus oleh Bapa, masuk ke perut wanita, lahir dari wanita itu karena inkarnasi ini. Inkarnasi itu dari kata karnos, karnos itu bahasa Latin artinya daging. Jadi inkarnasi artinya menjadi daging, yaitu menjadi manusia. Itulah dia lahir. Ya, kita baca juga di dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, termasuk jiwa, tubuh, dan roh kemanusiaannya itu sama dengan kita. Dan proses munculnya di dunia sebagai manusia juga sama, harus melalui kelahiran. Nah, kadang-kadang mereka yang mengatakan, masa Tuhan bisa lahir melalui jalan yang sama? Orang dilahirkan. Loh, kalau dia tidak mencari jalan melalui jalan sama, memang melalui batang pisang keluarnya. Atau muncul dari tanah begitu. Ya, kalau muncul dari tanah bukan manusia itu nanti. Dia betul-betul jadi manusia seperti kita, jadi melalui jalan kelahiran yang sama yang dilakukan oleh manusia. Loh, itu kan kotor. Kotor itu dalam pikiran orang. Kalau kita tidak bilangnya kotor, ya tidak kotor. Emangnya berarti semua orang jadi kotor, kan lahir dari jalan yang sama, kan? Kotor juga yang ngomong itu juga kalau gitu. Iya kan? Jadi yang keras itu pikiran kamu, bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah memfokuskan pada itu. Jadi gini loh, gambarannya gini. Ketika sinar matahari itu menyinari kotoran sapi yang banyak sekali. Sinar itu kan ikut jadi kotor, enggak? Sinar itu ikut kotori oleh kotoran sapi, enggak? Enggak. Yang ilahi, biarpun dia masuk ke dalam apa yang dipikir kotor, itu tidak pernah menjadi kotor. Oleh karena kalau kita berpikir bahwa ketika firman jadi manusia melalui jalan kelahiran yang sama dari seorang ibu seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia yang lain, lalu kita pikir kotor, berarti kamu juga kotor.
Ibumu kotor kalau menyandang barang kotor, kalau gitu. Menghina ibu itu namanya. Iya kan? Kotor dan tidaknya itu dalam pikiran orang. Dan kita orang Kristen tidak pernah berpikir, fokusnya tidak pernah ke situ gitu loh. Fokusnya ya memang kalau jadi manusia, mengambil daging, lahirnya ya harus di jalan yang sama itu. Tidak mungkin tak lahir dari tembok, tidak mungkin tak lahir dari pohon pisang. Lahirnya harus dari jalan itu. Makanya kita fokusnya bukan itu, kotor atau tidak, bukan itu masalahnya. Jadi jelas, sebagai firman yang kekal, Yesus adalah Allah yang satu dengan Bapa, memiliki kodrat keilahian yang sama dengan Bapa, dan itu tanpa awal, tanpa akhir. Jelas ini ya? Ya, jelas. Tapi sebagai menjadi manusia, dia punya permulaan, dan permulaannya itu permulaan dari lahir. Jadi yang dilahirkan adalah wujud kemanusiaannya karena karya inkarnasi. Jelas ini ya? Ya. Coba kita baca sekarang. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai dengan 58. Yohanes pasal 6 ya. Yohanes berapa, Romo? Nah, 8 ayat 56 sampai 58. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Jadi di sini Yesus mengklaim bahwa Abraham pernah melihat dirinya. Padahal pada waktu dia bicara ini secara historis, Abraham sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Coba bayangkan, tiba-tiba ada orang datang dari Tiongkok, datang ke Indonesia, lalu ngomong sama kita, saya ini dulu temannya Kaisar Shi Huangdi. Kira-kira kita ngomong apa? Sesat, Romo. Bukan sesat, ada 3 kemungkinan. Dia bohong. Ya kan? Lahir baru kemarin, datang dari Beijing kok bilang-bilang temannya Shi Huangdi gimana? Shi Huangdi udah mati ribuan tahun yang lalu. Ya kan? Pertama dia bohong. Keduanya apa? Kalau ada orang ngomong gitu, orang gila. Orang gila. Ya. Yang ketiga apa? Mungkin dia berkata benar. Siapa tahu? Hanya ada 3 kemungkinan ini. Nah, makanya ketika Yesus mengatakan bahwa Abraham pernah bertemu dengan dia, maka bukan suatu hal yang mengherankan ketika ayat 57 orang Yahudi mengatakan apa? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, pada waktu dia bicara itu dalam wujudnya yang sudah menjadi manusia itu, umurnya belum sampai 50 tahun. Umur berapa dia waktu itu? Mestinya 30-an ya. Nah, maka umurmu belum sampai 50 tahun. Dan kamu telah melihat Abraham? Nah, mereka terenyak gitu loh. Mungkin harus dibalaskan, kamu bohong. Tapi kalau orang bohong tidak pernah akan mengajarkan. Yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu dari si jahat. Itu kan dalam Injil Matius mengatakan itu kan. Pembohong tidak mungkin akan mengajar begitu. Berarti bohong tidak. Yang kedua mungkin dia orang gila. Mana sih ada orang gila bisa membangkitkan orang mati berkali-kali lagi? Mana sih ada orang gila bisa berjalan di atas air? Mana sih orang gila dapat menciptakan roti 5 ketul jadi untuk beri makan 5.000 orang laki-laki di luar perempuan dan anak-anak? Dengan mujizat-mujizat ini tidak mungkin dia adalah orang gila. Bohong tidak, gila tidak. Berarti dia berkata benar. Bahwa memang Abraham pernah bertemu dia, meskipun secara umur Abraham sudah mati 2000 tahun yang lalu. Jangankan Abraham, dunia belum jadi pun dia sudah ada katanya. Betul nggak?
Jadi kalau gitu di sini Yesus mengatakan dia pernah punya dua eksistensi. Eksistensi kekalnya sebagai firman yang lebih dulu ada dari Abraham, dari dunia. Eksistensinya dalam inkarnasi yang pada waktu dia berbicara itu umurnya belum 50 tahun. Jadi kita lihat kalau orang tanya, kalau Tuhannya orang Kristen lahir, nah, kamu harus ngerti inkarnasi. Yang lahir itu wujudnya inkarnasinya. Kalau dalam diri kekalnya sebagai firman, ya tidak pernah lahir. Dia kekal dalam diri Allah, gitu loh. Terus, ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bahasa aslinya, Prin Abraham Geneste Ego Emi. Sebelum Abraham lahir, akulah aku. Nah, siapa yang mengatakan akulah aku? Ya siapa dia ini? Mengklaim apa dia? Yang ketemu Musa itu, yang Musa ketemu dia. Sebagai Allah sendiri, makanya dia sudah ada sebelum dunia ada. Jadi dalam dirinya sebagai Yahweh, dalam dirinya sebagai firman yang adalah Allah, dia itu tanpa awal tak dilahirkan. Tapi kan sebagai yang turun dari surga, menjelma menjadi manusia yang umurnya waktu itu belum genap 50 tahun, dia dilahirkan. Jadi keliru kalau mengatakan Tuhannya orang Kristen dilahirkan, itu tidak. Yang dilahirkan itu adalah firman yang jadi manusia. Saya beri paralel. Islam juga percaya bahwa cara Allah mewahyukan diri pada manusia adalah dengan firman. Kalimatnya. Hanya dalam Islam, firman itu jadi buku, turun jadi buku, namanya Al-Quran. Nah, menurut teologi ortodoks, teologi yang lurus dalam agama Islam, sebelum Quran itu turun ke dunia, dia itu ada di sisinya Allah. Dia kekal. Padahal kalau dalam ajaran Kristen, yang kekal itu hanya Allah. Nah, ini satu. Udah. Kristen juga percaya gitu. Cara Allah menyatakan diri pada manusia hanya melalui firman. Hanya firmannya Allah itu bukan di sisinya Allah, tapi satu dalam Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu kekal, padahal kekal itu hanya sifatnya Allah, maka orang Kristen tidak takut mengatakan firman itu adalah Allah. Apakah orang Muslim mengatakan, berani mengatakan, karena Quran itu kekal bersama Allah, Quran itu Allah? Tidak, mereka tidak berani mengatakan itu. Tapi diakui itu. Dan akhirnya kalau dalam Kristen, firman itu turun jadi manusia. Nah, dalam proses jadi manusianya inilah, dia mengambil daging, dengan jalan dilahirkan, bukan dalam keadaan kekalnya. Demikianlah Quran juga. Lalu nuzul, diturunkan dari kekal di sisi Allah, nuzul turun jadi buku. Dalam proses jadi bukunya inilah dia ditulis manusia dengan tinta. Dia butuh kertas. Loh, firman kekal pada kertasnya ya karena jadi manusia. Dia dicetak. Nah, lahirnya buku itu dari tempat percetakan. Karena firman jadi kitab. Kalau firman jadi manusia, lahirnya bukan jadi percetakan, ya dari perut wanita, gitu loh. Jadi firman jadi manusia itu paralel dengan pemikiran Islam, Quran nuzul jadi kitab. Makanya kalau dibuat paralel gitu, firman Allah dalam iman Kristen itu mengalami inkarnasi. Firman Allah dalam Islam itu mengalami inskripturasi. Pengkitapan maksudnya. Wujud kita. Nah, pikirannya harus begitu gitu, sehingga pada akhirnya kita orang Kristen itu toh yang dipercaya. Orang Kristen juga tidak percaya ada Tuhan lahir itu enggak. Tuhan kok lahir? Tapi firman yang di manusia ini
itu yang mengambil wujud manusia. Nah, pertanyaannya, firman jadi manusia. Kalau jadi, apa berubah dia? Seperti kucing jadi anjing. Hilang sifat anjingnya, lalu yang ada cuma hilang sifat kucingnya, yang ada anjing. Apa begitu? Berubah wujud Sama, maksudnya gitu, Romo. Ya, berubah wujud apa gitu kan jadi. Nah, kata menjadi ini bukan perubahan. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Filipi Pasal 2 ayat 6 sampai 7. 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengapa dia dalam rupa Allah? Yesus Mengapa Kristus. dia di rupa Allah? Karena dia firman-Nya Allah yang sifatnya sama dengan Allah. Maka disebut dalam rupa Allah. Ya. Terus Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. setara dengan Allah maksudnya apa ya? Sama ilahinya karena satu di dalam Allah gitu kan. Terus Melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. melainkan telah mengosongkan dirinya. Artinya keilahiannya itu tidak ditampakkan. Kemuliaan ilahinya itu tidak ditonjolkan. Ya masih ada di situ. Tetapi dia rela tidak menampakkan keilahiannya, lalu mengambil apa? Mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba berwujud manusia. Jadi menjadi di sini bukan berarti berubah. Menjadi di sini dia mengambil sesuatu yang baru tanpa kehilangan sifatnya yang lama. Seperti saya mengambil buku ini ada buku. Romo Daniel mengambil buku. Apa Romo Danielnya hilang? Enggak, Romo Danielnya tetap ada. Tapi buku itu sekarang menempel pada Romo Daniel. Demikianlah firman itu mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Bukan arti keberadaan kekalnya sebagai firman hilang lalu berwujud manusia saja, tidak. Oleh karena itu dalam keyakinan Kristen, Yesus itu sebagai firman itu total sempurna Allah sejati. Tetapi dalam wujudnya sebagai manusia, itu betul-betul manusia sejati seperti kita. Sama paralelnya dengan Islam. Quran itu sebagai yang sejak kekal berada di sisinya Allah, itu kekal, tidak tercipta. Tapi setelah turun jadi kitab, ada tulisannya bahasa Arab, ada tintanya, ada kertasnya, itu tidak kekal karena itu dicetak dalam percetakan buku. Jadi sebagaimana Quran itu menurut ajaran Islam yang ortodoks itu mempunyai dua sifat, sifat kekal sebagai yang berada di Lauhul Mahfuz atau di loh yang mulia, di umul kitab atau di induknya kitab di surga sana. Tapi juga punya sifat tercipta dalam wujud tulisan, dalam wujud tinta, dalam wujud kertas, dalam wujud buku. Berarti Quran menurut ajaran Islam yang ortodoks itu punya dua sifat, tercipta dan tidak tercipta. Yesus pun begitu. Sebagai firman, dia tidak tercipta, dia kekal. Orang Kristen tidak takut mengatakan yang kekal itu hanya Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Tapi pada saat yang bersamaan, dia menjadi manusia. Yang manusia ini tidak kekal, tapi disatukan di dalam kekekalannya sendiri. Sehingga Yesus punya dua kodrat, punya dua pribadi, ilahi dan manusiawi. Paralel dengan ajaran Islam bahwa Quran itu punya sifat kekal dan sifat tercipta yang berwujud buku. Loh, kalau Islam bisa berpikir begitu, kenapa pikiran yang sama dalam Kristen dikritik? Lihat dulu dong ajaranmu. Hanya bedanya kalau dalam agama Kristen, firman itu jadi manusia bukan jadi kitab gitu loh. Oleh karena itu akhirnya implikasinya jadi beda. Gitu ya.
Jadi sebagai Allah Yesus dilahirkan. Nah, sekarang mengenai kata Tuhan. Nah, kalau Allah itu sebanding dengan kata Elohim di dalam bahasa Ibrani. Ya, nah kalau Tuhan itu artinya penguasa. Orang yang memiliki kuasa. Saya katakan tadi tentang Aditya Warman tadi, sebelum ada agama Islam masuk, orang tidak takut menggunakan kata Tuhan untuk manusia. Sebab bagi mereka Tuhan artinya bukan sang penguasa. Beda dengan Allah, sebab kata Allah belum dikenal. Yang dikenal waktu itu Brahman lah, Sang Yang Widi lah, atau apalah gitu. Sehingga kata Tuhan itu tidak mempunyai konotasi sebagaimana yang sekarang. Kata Tuhan mengalami perubahan makna di dalam bahasa Indonesia modern ini. Nah, oleh karena itu kata Allah dan kata Tuhan dibedakan dalam Alkitab. Coba kita baca di dalam Roma mengenai Yesus ya, ini dalam kaitannya dengan Yesus. Kita sedang berbicara tentang Yesus. Kita baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma berapa, Roma? Pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Siapa yang membangkitkan Tuhan ini dari antara orang mati? Allah. Kalau gitu Allah dan Tuhan artinya sama gak dalam ayat ini? Beda. Beda. Tuhan yang dibangkitkan, Allah yang membangkitkan. Betul gak? Nah, banyak teman-teman Kristen yang nggak mau peduli tentang hal ini, Romo. Tuhan, Allah sama aja gitu. Kita cinta Alkitab harus hati-hati baca Alkitab. Pakai punya sendiri kok bacaan sembrono. Kita baca lagi 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, ini kalimat ini tidak masuk akal, tidak bisa dimengerti. Kok Allah membangkitkan Tuhan itu maksudnya apa sih? Ya kan? Jadi Tuhan dan Allah artinya beda. Allah di sini menunjuk Bapa, Tuhan itu menunjuk kepada Yesus. Kita baca lagi satu ayat lagi. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Romo, bentar Romo. Yang soal ini Romo. Mungkin ini perlu klarifikasi, apakah Allah yang di sini maksudnya adalah Allah yang ada di dalam Al-Quran, Romo? Nah, Allah dalam Al-Quran tidak pernah disebut Bapa dan tidak punya anak. Oke. Ya kan? Jelas ya. Ya, betul Romo. Iya. Jadi kita berbicara apa? Maksudnya Allahnya yang dalam Quran, Allahnya dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut Bapa, tidak pernah dikatakan Dia itu kasih secara total pribadinya. Dan kita manusia bukan Bapa. Dan kita manusia bukan anak-anaknya Allah yang dalam Al-Quran ya, jelas ya. Kita anaknya Sang Bapa. Sebab kalau Allah di dalam Al-Quran tidak mau disebut Bapa, bagaimana punya anak? Hanya Allah yang mau disebut Bapa dapat menyebut kita anaknya. Jelas ya? Jelas. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, berapa Allah? Satu. Siapa? Bapa. Berapa Tuhan? Satu. Siapa? Yesus Kristus. Jadi Tuhan dan Allah artinya sama nggak di sini? Beda. Beda. Ini orang Kristen kurang hati-hati gitu loh. Makanya ketika ditanya saudara-saudara Muslim kebingungan sendiri karena imannya sendiri mereka bingung gitu loh.
Apalagi sekarang masalah Tritunggal diputar balik, karena malah bikin orang bingung gitu. Mungkin Ya. sampai di sini bisa dijelasin sedikit lagi gak Romo? Maksudnya apa sih artinya Allah itu, Romo? Allah sesuatu yang ilahi. Ya kan, sama dengan Elohim kan, Eloah. Dia yang ilahi maksudnya. Secara definisi, Romo, apa itu yang bisa disebut ilahi? Itu yang menjadikan segala sesuatu yang tidak dapat dikatakan bagaimana, itu loh. Gimana mendefinisikan? Oke. Ya. Oke. Nah, kalau gitu kapan Yesus itu jadi Tuhan? Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Kok dia disebut Tuhan? Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Allah. Allah. Artinya apa Tuhan? Penguasa, yang memiliki kuasa. Saya katakan tadi, bahasa Yunaninya Kyrios, Tuan atau penguasa. Ya sampai sekarang, kalau orang namanya John gitu, dan Yohanes gitu, di negara Yunani panggilannya Kyrios Ioannis. Kalau perempuan Kyria Maria gitu, Nyonya Maria. Mengenai kata Tuhan ini sendiri juga sebenarnya agak lucu, Romo. Maksudnya di dalam kekristenan sendiri ada yang bilang kalau misalnya dipakai kata Tuhan itu sesat, Romo. Maksudnya sesat gimana? Kata gitu kok. Hah? Ya memang artinya gitu menurut kata bahasa. Ya, tapi dalam konteksnya dengan Kristus bukan hanya sekedar Tuhan, Pak, bukan. Dalam Kristus Tuhan di sini artinya dia yang memiliki kuasa. Kapan dia diberi kuasa? Matius 18 ayat yang Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kapan dia ngomong ini? Sesudah bangkit. Betul? Betul. Kepadaku telah diberikan. Berarti saya yang memberikan. Ada yang memberikan kan? Siapa yang memberikan kalau gitu? Bapa. Apa yang diberikan? Segala kuasa. Bukan hanya kuasa saja. Kalau orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Penguasa. Kalau punya segala kuasa namanya apa? Maha penguasa, Tuhan, Maha Tuhan, Tuhan, gitu loh. Ya. Ngerti? Ya. Romo, saya mau jelasin sekali buat teman-teman lagi nih ya. Jadi saya mau ngingetin lagi teman-teman bahwa kata Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah berarti ilah. Tetapi artinya adalah Rob. Benar ya Romo ya? Bahasa artinya Arabnya. Penguasa, bukan? Artinya penguasa. Penguasa. Bahasa Arabnya Rob ya. Rob ya, masakan saya roh. Rob ya. Penguasa. Rob, nggak pernah ilah kan Romo? Enggak. Okay. Yesus tidak disebut Tuhan dalam pengertian ilah, tapi dia disebut Tuhan dalam arti yang memiliki penguasa karena diberi segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Itulah yang dirumuskan dalam Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. 19 ayat 16. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Inilah artinya Tuhan itu. Tuan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja. Yang maha Tuan, yang maha penguasa, karena diberi Bapa segala kuasa ini. Mengapa diberi? Untuk menggenapi nubuat kepada Nabi, di dalam Nabi Daniel 7 itu. Dia menjadi Raja Mesias yang akan menghakimi orang
Dialah yang disebut anak manusia itu. Anak manusia artinya Raja Mesias yang menampakkan diri kepada Daniel itu. Jadi Tuhan untuk Yesus itu menunjuk kepada kedudukannya sebagai Raja Mesias yang dijanjikan kepada Daud, bukan menunjukkan keilahiannya. Kalau keilahiannya itu ketika dia dimengerti sebagai firman. Yesus adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Allah yang satu kodrat dengan Allah. Yesus adalah Tuhan karena dia diangkat, diberi segala kuasa oleh Bapa di langit dan di bumi, yang nantinya melaluinya dia menghakimi manusia sebagai Raja Mesias. Kita baca Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-27. Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 5 ayat 27. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nah, ini kalau kita tidak ngerti latar belakangnya, kok anak manusia menghakimi gimana? Ini loh anak manusia yang dilihat oleh Daniel dalam Daniel 7 itu loh. Yang diberi segala kuasa. Artinya anak manusia ini menunjuk kepada dirinya sebagai Raja Mesias. Coba kita baca dalam Daniel 7. Satu ayat saja ya, nanti kita tutup ya. Ya. Nanti kita baca Daniel pasal 7. Kita baca ayatnya yang pasal 7 ayatnya yang ke 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lain. Ya, jadi bukan betul-betul manusia karena seperti anak manusia, wujudnya seperti manusia. Tapi teruskan. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Makanya dia punya kuasa. Jadi ketika Yesus mengatakan dirinya anak manusia dalam Injil itu, dia sedang merujuk ini. Dan dengan istilah itu kepada orang yang tidak beriman, dia menyembunyikan dirinya. Karena orang tidak beriman mengatakan itu berarti dia ngomong manusia biasa. Kepada orang yang diberi rahasia kerajaan surga, dia tahu, dia sedang mengklaim dirinya, menyatakan dirinya sebagai sosok seperti seorang anak manusia yang dilihat Daniel itu. Makanya dia diberi kuasa untuk menghakimi sebagai anak manusia, karena maksudnya anak manusia adalah itu, gitu loh. Oke. Jelas, Romo. Jadi kalau begitu harus dibedakan. Tidak ada Tuhannya orang Kristen lahir itu tidak ada. Yang lahir adalah penjelmaan dari firman ketika menjadi manusia. Tapi dalam kodrat aslinya, dalam dirinya sendiri, tidak pernah lahir, tidak punya awal, tidak punya akhir. Dan juga yang disebut Tuhan itu bukan otomatis Allah dalam pengertian Bapa itu, tapi Tuhan itu adalah otoritas kekuasaan yang diberikan kepada Kristus oleh Allah sesudah kebangkitannya untuk menunjukkan dialah keturunan Daud yang akan menghakimi manusia, yang kepadanya seluruh manusia akan sujud, akan percaya. Jadi kalau gitu kita ini anak Allah, anak Tuhan. Anak Allah sih harusnya. Nah, keliru pula kan orang Kristen, anak Tuhan. Tuhan jabatan kok punya anak. Mas Kaisang itu anaknya Pak Jokowi atau anaknya Presiden? Ya sekarang sih anak Presiden juga, Romo. Kalau sekarang sih yang melahirkan dulunya ketika dia sudah jadi Presiden atau masih Pak Jokowi? Pak Jokowi ya. Ya iyalah, bukan jabatannya yang punya anak, jabatan tidak punya anak, ya kan? Ya. Tuhan itu jabatan gitu loh. Makanya orang Kristen harus hati-hati dengan bahasanya, sebab kalau enggak ditanya orang sebelah kita bingung sendiri karena kita sendiri sudah salah pemahaman kita dari awal. Ya. Oke?
Nah, Romo boleh tanya beberapa hal nggak Romo? Mungkin ini dijawab cepat-cepat aja Romo. Apa itu? Yang pertama, kan Yesus firman yang turun jadi manusia, dia adalah lahir dari perempuan, dan kita kenal dosa keturunan. Jadi apakah Yesus dengan lahir menjadi manusia itu juga orang yang berdosa juga, Romo? Enggak, makanya kita nanti bicara lagi secara umum, secara tersendiri, sebab panjang ini nanti. Oke, sebab itu ini panjang ya. Poin tersendiri, nanti nggak bisa dijawab sambil lalu. Oke. Nah, yang kedua, Maria kan dibilang juga ada yang bilang Maria itu bunda Allah, Romo. Nah, Yesus Allah kan? Yesus Allah tidak? Ya Allah sih sebenarnya, gitu. Ya, ketika dia menjadi manusia, kealahannya hilang nggak? Enggak. Enggak. Sebelum jadi manusia, dia Allah nggak? Allah. Kalau gitu waktu di perutnya Maria, dia Allah tidak? Ya. Ya. Nah, ketika dia mengambil tubuh dari Maria, dia pasti punya sifat Allah enggak? Iya. Nah, maksudnya Maria adalah ini gitu loh, bukan bundanya Allah Bapa. Allah Bapa enggak lahir. Oke. Nah, terus sama satu lagi mungkin terakhir ini Romo. Ada yang bilang gini, Bapa itu Allah tersendiri, Yesus adalah Allah tersendiri, Roh Kudus juga adalah Allah tersendiri. Jadi nah, itu namanya agama berhala. Nah, itu yang sering teman-teman bingung, Romo. Ini juga teman-teman Kristen juga bingung gitu. Itu ada di dalam Allah. Kalau kita ada dua Allah enggak? Kalau firman di dalam Allah, ada dua Allah enggak? Enggak. Rohnya Allah yang disebut Roh Kudus juga ada di dalam Allah. Kalau itu ada tiga Allah enggak? Enggak. Enggak. Nah, bagaimana jadi, dengan perumpamaan ini, Romo? Ya. Jadi ada yang kasih penjelasan seperti ini. Allah itu adalah seperti hakikat gitu, seperti manusia adalah hakikat. Saya adalah manusia, Romo Daniel adalah manusia, mungkin siapa lagi misalnya Jokowi adalah manusia gitu. Tapi kita bertiga ini adalah satu manusia. Apakah Tritunggal ada pengertian begitu, Romo? Karena orang-orang masih pikir begitu. Jadi kesannya seperti itu. Itu spesial, jadi memang tiga Allah gitu. Itu nanti udah beda dengan agama-agama berhala. Ada Zeus, ada Athena, ada siapa gitu. Agama berhala zaman dulu gitu. Iya betul, itu yang itu yang banyak orang Kristen juga berpikir begitu, Romo. Jadi kita itu. Nah makanya kita berbicara lagi nanti akan saya jelaskan itu bedanya apa sih, ya? Oke, berarti yang di Ortodoks, pengajaran gereja Ortodoks tidak setuju dengan penjelasan yang tadi ya? Bukan tidak setuju, memang bukan begitu gitu loh. Memang bukan begitu, ya? Oke, Romo. Oke deh, kalau gitu saudara, saya kira itu saja dulu dari saya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, iya Romo. Sampai minggu depan. Oke, minggu depan lagi. Besok hari Senin saya akan dengan yang dari Manado itu apa namanya, Pak Ikim ya, Radio Ikim. Saudara bisa melihat saya di sana juga. Saya akan ada ada wawancara di sana. Oke? Iya. Terima kasih. Romo. Terima kasih Romo. Shalom. Shalom. Ya. Oke, teman-teman, saya mau kasih tahu juga bahwa kalau teman-teman mau belajar tentang kekristenan Timur ya, gereja Ortodoks, teman-teman bisa belajar lebih dalam di sini ya. Bentar ya, saya tulis dulu. Ya, di sini. Di grup Telegram t.me/belajar kekristenan. Jadi saya mau closing beberapa poin yang tadi barusan diajarkan Romo Daniel, yang teman-teman yang Kristen juga harus mengerti dan nggak bisa enggak gitu. Tuhan dan Allah adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan disatu-satuin, jangan dibilang sama aja. Itu yang bikin ke teman-teman bingung sendiri. Teman-teman nanti juga nggak akan bisa mengerti gitu. Terus yang kedua, pengertian Tritunggal di dalam gereja Ortodoks berbeda dengan yang ada di dalam gereja Katolik dan juga Protestan.
seperti yang tadi yang Romo Daniel katakan terakhir, jadi bukan pengertian Tritunggal di dalam gereja Ortodoks, bukan Bapa adalah Allah sendiri, Yesus adalah Allah sendiri, Roh Kudus adalah Allah sendiri, jadi ada tiga Allah, bukan begitu, bukan triteisme seperti itu. Jadi Ortodoks tidak mengajarkan bahwa pengertian Tritunggal itu seperti saya tanpa ragu adalah manusia, kamu adalah manusia, tetangga kita adalah manusia, jadi kita bertiga adalah satu manusia. Bukan begitu. Tritunggal bukan seperti itu ya. Oke, jadi lebih seperti yang tadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ada di dalam Bapa dan Roh Kudus ada di dalam Bapa. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita lakukan hari ini. Kita sampai di sini dulu. Minggu depan, Sabtu depan kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin Roma akan lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang juga pertanyaan tutu mulu gitu. Pertanyaan itu lagi gitu ya. Kita akan jawab lagi nanti Sabtu depan dengan Romo Daniel. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Hasebi selo etba Mili masiko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabe kirbi salva Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang di kesembuhan, kata belas kasihanmu, bicaralah Yesus. Padamu ada damai.
kasih.